لله مجدد الأعوام عاما بعد عام الذي افتتح بأشهر الشهر المحرم هذا العام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل ربي zidni ilma amin. Kembali yang sama-sama kita hormati segenap pengurus mushola Baitus Shalihat, yang sama-sama kita hormati ya Ustaz Ahmad Maulana, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Ustaz Bapak Syafi, segenap para jamaah sekalian, Pak RT, alhamdulillah kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini telah menghantarkan kita memasuki tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan tahun 1443 yang lalu segala aktivitas ibadah kita mungkin banyak kekurangannya, kiranya Allah menutupi kekurangan tersebut. Dan apabila ibadah kita masih kurang sempurna, mudah-mudahan Allah yang maha sempurna menyempurnakan rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, yang seharusnya malam hari ini kita membuka kitab Fawaidul Mukhtar, namun pada kesempatan malam hari ini memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita segenap umat Islam mayoritas pada umumnya sejak tadi ba'da asar kita melaksanakan sholat berjamaah baik di masjid maupun sholat. Kemudian kita melanjutkan doa akhir tahun yang mungkin dipimpin oleh yang biasa memimpin, dan dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin, silsilah zikir, dan lanjut setelah selesai kita melaksanakan sholat maghrib dirangkai dengan doa memasuki awal tahun 1444 Hijriah. Tidak terasa usia kita semakin bertambah, berarti berkurang pula kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semakin bertambah usia kita, berarti setapak demi setapak kematian kita sudah menghampiri. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah memberkahi umur kita, dipanjangkan usia kita dalam rangka beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, malam hari ini mungkin kita bertanya-tanya, kok ada susu? Kok ada susu? Ulama-ulama ketika memasuki tanggal 1 Muharram yang dikutip oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki Mufti Mekah Al-Marhum, beliau memberikan kesunahan setiap memasuki tanggal 1 Muharram kita disunahkan meminum susu putih ya sampai sebelum masuk datangnya waktu subuh besok. Kenapa? Ya karena ketika kita meminum air susu yang putih ini, kita baca Fatihah, kiranya Allah memutihkan mata batin kita, memutihkan segenap perbuatan-perbuatan baik kita untuk selanjutnya 1444 Hijriah ke depan. Ya, ini bukan hanya di mushola Baitus Shalihat. Itu kalau di tempat-tempat para habaib, tempat-tempat ulama kumpul halaqah masuk tanggal 1 Muharram, itu yang keluar bukan kopi, Pak. Yang keluar bukan kopi tapi susu. Pokoknya putih.
mau susu sapi, ya, mau susu yang lain, putih semua. Kenapa? Ini disunahkan. Disunahkan kenapa? Ya, seperti ini. Jadi kita baca Fatihah, mudah-mudahan ya apa yang kita minum, ya air susu ini membawa keberkahan buat kita. Amin ya Rabbal. Hadirin yang berbahagia, perjalanan waktu saat ini menghantarkan kita mengakhiri bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah telah selesai dan malam hari ini kita sudah memasuki di tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Banyak anak-anak kita, anak-anak muslim pada umumnya, ketika menghitung bulan Januari sampai bulan Desember, bangun tidur pun mereka hafal. Coba Pak tanya anak kita, bangun tidur kita suruh menghitung bulan Januari sampai bulan Desember pasti hafal. Tapi ketika kita suruh menghitung dari bulan Muharram, dari bulan Dzulhijjah sampai bulan Muharram, jangankan anaknya, bapaknya juga gak hafal. Benar Pak kira-kira? Yaudah kita ngaku aja. Yang kita hafal jangan kita Muharram, Rabiul Awal, Maulid itu ya. Kemudian bulan apa lagi? Ya, bulan Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal atau Dzulhijjah. Itu yang inti-intinya doang. Coba kita tanya kepada anak-anak kita. Pasti mereka kurang menghafal bulan-bulan Islam. Testimoni pas saya ngajar di SMP, saya tanya kepada ya tadi, coba nah, ya satu kelas, kira-kira hafal gak bulan-bulan Islam? Sebab nanti malam kita sudah masuk di bulan Muharram. Coba itu. Ada yang katakan, Pak, saya kalau Januari sampai Desember hafal. Januari sampai Desember hafal saya, Pak. Coba bulan Islamnya itu Muharram, ngacak Pak hitungnya. Masih banyak yang belum hafal tuh anak-anak kita. Artinya apa? Karena di bulan Muharram ini hadirin sekalian, ada satu peristiwa yang sangat besar, satu peristiwa yang jangan sampai kita lupakan, yang harus kita kedepankan dengan kondisi saat ini, yang kita kenal dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak banyak waktu kita singkat. Apa sih semangat hijrah? Nah ini kita ngaji sama aja nih. Ya, saya buka kitab juga, tapi saya nggak bawa kitabnya. Saya ambil saja. Semangat hijrah yang harus kita lakukan saat ini pertama. Semangat hijrah yang dilakukan oleh Nabi saat itu apa? Meluruskan keyakinan, membela kebenaran, kemudian mempertahankan iman. Meluruskan keyakinan, membela kebenaran, mempertahankan iman. Karena iman, hadirin sekalian, Nabi dan para sahabat meninggalkan kota Mekah, tempat di mana beliau dilahirkan bahkan dibesarkan. Karena iman, Nabi berpisah dengan anggota keluarga yang mungkin berbeda akidah. Karena iman, perjalanan tempuh jarak antara kota Mekah dan kota Madinah kurang lebih 450 km. Dulu kan Nabi hijrah pakai kendaraan yang namanya apa? Onta, bukan Toyota. Onta. Kalau sekarang jarak tempuh antara Mekah dan Madinah cuma 8 jam. Apalagi sekarang sudah ada kereta cepat, 2 jam selesai Pak. Tuh. Jadi jarak antara Mekah dan Madinah 450 km. Kalau malam dinginnya luar biasa. Masya Allah. Dulu waktu saya berangkat haji tahun 2008 Pak, ya saya itu haji gelombang kedua. Ya berarti tamat tuh ke Mekah dulu. Selesai ke Mekah, di Mekah musim panas, kemudian berangkat ke kota Madinah. Madinah sedang musim dingin 8 derajat. Kenapa? Karena Syria sudah menjadi es.
Itu 8 derajat di Madinah, dinginnya luar biasa Pak, Masya Allah. Ya, kita pakai baju, pakai jaket masih tembus juga. Tapi kita melihat anak-anak Arab yang kayak gini kecil-kecil itu pada belegot Pak. Oh belegot. Malam-malam pada belegot cuma pakai celana panjang tapi nggak pakai kaos. Saya lihat Masya Allah. Ya saya tanya dengan bahasa Arab, kalau bahasa kita gini, ente kagak dingin lah. Ya, enak katanya, ajib, oh ajib. Ya, kita mah begini Pak, dinginnya minta ampun, jam 12 siang aja, Masya Allah dinginnya minta ampun, jam 12 siang. Apalagi zaman kami malamnya menusuk ke tulang sumsum dinginnya. Kalau siang panasnya, oh jangan dikata. Ya padang pasir, siangnya panasnya membakar kulit. Apa yang Rasul cari, apa yang sahabat cari tidak lain adalah iman. Karena iman yang jauh terasa dekat, karena iman yang pahit terasa manis, karena iman yang susah menjadi mudah. Ini semua karena iman. Kita duduk juga di sini bukan karena siapa-siapa, bukan karena undangan panitia, bukan karena ada Pak RT atau ada yang lain, tapi semata-mata karena iman. Jadi kita duduk karena iman. Kita sambil menunggu saatnya waktu adzan Isya, ini karena iman. Iman itu nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan gejolak ya atau perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini kalau nggak ada iman Pak, kita nggak di sini, bener nggak? Nggak di sini, paling di rumah atau di mana. Makanya ini malam kita hijrahkan diri kita, hijrahkan anak-anak kita, hijrahkan keluarga kita, hijrahkan hati kita. Kita butuh hijrah Pak. Hijrah itu kan artinya berpindah. Yang tadinya malas ya menjadi rajin, yang tadinya hidupnya korupsi ayo menjadi manusia suci. Jadi kita hijrah, yang tadinya jauh dari masjid deketin ke masjid, bukan dideketin doang, masuk ke dalamnya. Yang tadinya jarang sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah di musola, isaknya, maghribnya, subuhnya dan sebagainya. Hijrahkan diri kita tuh. Hijrah jangan setengah-setengah. Hijrah secara fisik kita udah kuat Pak, mental kita yang dijajah masih. Artinya apa? Ayo kita kembali nih 1444 hijrah, kita hijrahkan anak-anak kita. Ini semangat nih. Karena iman ini harus diwariskan kepada siapa Pak? Bukan kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Saya tanya nih, ya, saya tanya jujur. Kalau kita punya anak, ya pengen punya anak ya pintar tapi kagak benar tapi kagak pintar, gimana Pak? Bingung lagi kan? Ya, punya anak pintar tapi nggak benar, berapa juga ngurusinnya. Punya anak kagak benar tapi pintar, berapa juga. Kenapa? Karena sekarang banyak orang pintar kagak benar. Indonesia korupsi gara-gara orang pintar kagak benar. Begitu aja. Yang enakan begini, gejolak di masyarakat, kata PRW, itu anak siapa sih? Kenapa? Ya, kalau pintar tapi benar masih mendingan, kan begitu. Enggak pintar tapi benar masih mendingan dilurusin. Yang paling enak kan udah pintar, benar, nah gampang. Nah ini gejolak di masyarakat kita, makanya kita alihkan ini kepada anak-anak kita. Ayo kita hijrah. Ya, makanya orang tua kita Pak Syafi, Masya Allah masih kuat dia. Ya nafasnya masih kuat. Saya pikir udah gak kuat kali, mas-mosan masih kuat tuh. Kenapa? Ada kemauan. Ya, beliau rajin ikut dia subuhnya, iri kita sama yang tua. Kenapa? Karena hijrahnya kuat. Kalau orang-orang tua kita lupa, Masya Allah, menghijrahkan dirinya, menghijrahkan keluarganya, anak-anaknya luar biasa. Coba ada orang tua kita menghijrahkan anak-anaknya. Kita nggak sholat subuh dulu, kira-kira gimana? Kita nggak sholat subuh nih, bapak kita pasti marahnya luar biasa. Habis badan kita disiram pakai air. Kalau nggak sholat subuh, tuh menghijrahkan anak-anaknya benar. Jadi memantapkan akidah, iman yang mantap tuh orang tua kita. Ya, anak-anaknya Masya Allah Pak. Orang tua kita dulu, ya dulu kan zaman dulu nggak kayak sekarang.
Kalau kita berobat macam-macam ada aja, tapi orang tua kita dulu Masya Allah, kalau anaknya sakit nggak bingung, anaknya badannya panas dia santai aja. Kenapa? Karena yakin kepada Allah, hijrahnya tepat, imannya mantap, akidahnya kuat. Diambil aja bawang kan begitu, diambil bawang kemudian digoreng ke badannya, ya campur minyak kelapa, langsung tuh panasnya turun tuh. Kenapa? Karena ketika digoreng sambil dibacain sholawat, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, begitu. Tibbil qulubi wa dawaiha. Belum dilakuin, dibacain dan digoreng. Ya, panasnya turun tuh. Kenapa? Yakin. Gak kayak zaman sekarang, ibu-ibu zaman sekarang, anaknya sakit tulis status GWS sayang, begitu. Ini orang-orang tua dulu benar-benar dalam menghijrahkan. Inilah hijrah yang sebenarnya. Tiap malam Sabtu kita taklim, tiap malam Ahad kita taklim. Kenapa? Hijrah, kita pengen hijrah. Ya, hijrah itu nggak mesti bertempat, dia berpindah tempat dari rumah-rumah yang jauh, enggak. Ini kita menghijrahkan tuh. Keluarga kita jangan jauh-jauh keluarga kita dah. Ketika menjelang maghrib, ayo, ya suruh tuh anak ambil wudu. TV matiin, selesai sholat, ambil tuh Al-Quran, hijrahkan anak-anak kita, ya, dampingi itu hidupnya. Kalau anak pengen sujud, kira-kira yang sujud siapa dulu Pak? Orang tuanya kan begitu. Kita pengen anak kita rajin baca Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Yang harus mencontohkan bisa baca Al-Quran siapa? Orang tuanya. Walaupun kita belum bisa baca Al-Quran, minimal kita dampingin. Begitu. Karena orang kita ini Masya Allah, tiap pagi ada pengaji, ya, dia ngajari tuh orang-orang yang udah bersepuh, ya. Kita juga ngaji tiap malam Sabtu, ngaji hiping namanya nih, ya, ngaji nguping masih mau, tuh. Ya, masih mau kita nguping. Kenapa? Masih mau ada yang dia masih menerima apa yang kita terima. Saya juga masih ngaji Pak. Ya, saya nggak mandang, walaupun itu kiainya usianya setua saya, tapi ilmunya yang saya lihat. Ya, saya nggak mandang. Ya, ada kiai saya ngaji sama beliau, usianya berapa? 38 tahun, saya 48. Ngapain? Apa namanya gengsi? Ya, ngapain ngaji sama dia? Ya Ustaz, jangan. Kenapa? Kita lihat ilmunya. Ya. Ilmunya luar biasa, kita ngaji siapapun orangnya. Unsur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan tolias sampai mengatakan tuh gitu. Ya, jadi keluar kita ambil. Itu yang pertama, yang kedua singkat. Ya, hijrah yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka mencari saudara. Saya hijrah dari Kelapa Tiga, saya malam Sabtu kemarin dari saudara. Benar kan? Ya, saya kenal wajah-wajah orang tua di sini. Alhamdulillah tambah saudara. Rasul dulu itu hijrah ke Madinah dalam rangka mencari persaudaraan. Bertemulah kaum Ansor dan Muhajirin. Dan yang terakhir di bulan Muharram ini perbanyak istighfar ulama. Istighfar yang mana? Pokoknya banyak istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, saya istighfar. Ustaz kepanjangan, cari yang pendek. Ya, istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wah Ustaz, kayaknya juga kepanjangan juga. Ya, istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Masih panjang juga, ambil yang pendek aja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Berapa? Ya sekuat-kuatnya. Ya Ustaz nggak sanggup. Astaghfirullahaladzim. Udah mati aja dah. Artinya apa? Ini tiga kita hijrahkan. Saya hijrah, keluarga saya ajak hijrah. Ya bukan jauh-jauh, ayo hijrah untuk kembali yang meniti karir, menata kehidupan ya dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut ya di mana-mana nih malam hari ini karnaval. Biarin di mana karnaval. Ya, biarin di karnaval. Kenapa? Ini tradisi orang dulu. 2 tahun kita nggak bisa karnaval. Ya lain, ya malam ini pada karnaval di mana RW, kita masyarakat. Kenapa? Nih memperkenalkan bahwa tahun baru Muharram merupakan tahun baru umat Islam yang harus benar-benar dirayakan, begitu. Ya, jangan sampai nggak dirayakan. Rayain dah tuh.
keuangan, apa aja yang terpenting ibadahnya makin lama ditingkatkan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, berkah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa barakatil Fatihah. Ya Farij yarham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir warham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.